Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kita tercipta di atas permukaan bumi ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sangat ma'ruf, yang kita sering dengar, bahkan mungkin sebagian besar kita mengetahui ayat ini, yaitu firman Allah dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada maksud kedua, tidak ada maksud ketiga, tidak ada maksud keempat dari penciptaan Allah menciptakan kita semua di atas permukaan bumi ini, kecuali Allah menciptakan kita hanya dengan satu tujuan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat yang singkat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat hasil akhir yang Allah telah sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Hasil akhir di antara salah satu peristiwa, di antara salah satu momen yang terjadi nanti di hari kiamat, yang Allah telah mengabarkan kepada kita semua saat kita masih ada di atas permukaan bumi hari ini. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan akan mengisi jahannam dengan banyak jin dan manusia. Allah telah menyebutkan Allah akan mengisi jahannam dengan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kelanjutan ayat yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun
la yasma'una biha. Allah sebutkan sebabnya. Sebab utama manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Jahannam. Karena manusia tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, manusia telah diberikan hati. Manusia telah diberikan kecerdasan. Yang mana kecerdasan adalah fasilitas untuk bisa menjadikan manusia seharusnya bertakwa. Seharusnya manusia tahu siapa yang paling berhak untuk dimuliakan di atas permukaan bumi ini. Siapa yang paling layak untuk ditaati di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memanfaatkan kecerdasan dan akal dan hati yang telah Allah berikan itu untuk menjadikannya kenal dengan penciptanya yang telah memberikan kecerdasannya itu. Dia tidak memberikan kita semua kecerdasan berupa akal itu untuk perkara-perkara yang lainnya. Dia maksudkan memberikan kita semua kecerdasan, alat untuk kecerdasan berupa akal, berupa hati. Itu agar kita tahu begitu besarnya pencipta kita, agar kita tahu maksud dari tujuan kita diciptakan oleh pencipta kita. Kemudian sang pencipta kita Allah Jalla Dzikruhu juga mengatakan, ternyata sebab kedua, setelah akal tidak digunakan sebagaimana mestinya, harusnya seseorang sangat kenal dengan penciptanya, sangat tahu dengan penciptanya, tahu apa yang harus dia ucapkan, apa yang harus dia lakukan, tahu apa yang tidak boleh dia ucapkan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Maka yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih fasilitas yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata. Mata yang sempurna yang bisa melihat dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala kasih mata ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memaksiati dia. Dia punya maksud, dia punya tujuan. Mata ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertakwa. Bagaimana kita bisa bertakwa? Itu dengan melihat ayat Al-Quran, dengan melihat hadis, dengan melihat ayat-ayat yang tersirat. Untuk itu Allah kasih kita mata, agar kita bertambah keimanan, agar kita tahu besarnya sang pencipta kita, agar kita mengerti cara membaca Al-Quran, membaca hadis, agar kita tahu apa maunya Allah, agar kita tahu apa maunya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita semua pendengaran. Dan sekali lagi, diberikan kita semua pendengaran, Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Ini telinga dikasih untuk mendengarkan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Nabi Muhammad SAW halalkan, apa yang Nabi Muhammad SAW haramkan. Ini telinga diberikan untuk mendengarkan itu semua, bukan untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fasilitas inilah yang menjadi faktor terbesar manusia masuk neraka. Maka kalau dibilang selamatlah orang gila, selamatlah orang gila yang mereka memang dengan kegilaannya tidak mampu memanfaatkan matanya, telinganya, dan akalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak berhenti sampai di situ jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah pun menyindir. Allah pun menyindir manusia-manusia
yang telah diberikan fasilitas, yang harusnya fasilitas itu menjadikan dia kenal dengan penciptanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am. Kalau manusia tidak bisa memanfaatkan akalnya untuk mendekatkan dirinya pada Allah, kalau manusia tidak bisa menggunakan telinganya untuk mendekatkan diri pada Allah, kalau manusia tidak bisa memanfaatkan penglihatannya untuk mendekatkan diri pada Allah, apa bedanya dengan binatang? Ini bukan ustadz, ini bukan kiai, ini bukan ulama yang mengatakan, tapi pencipta kita semua. Ulaika kal an'am. Kalau ada tipe manusia seperti ini, yang hidupnya dia nggak tahu makan harus tangan kanan atau tangan kiri, dia nggak tahu di masjid ketika khutbah Jumat boleh ngobrol apa tidak, dia nggak tahu masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri, dia nggak tahu masuk WC kaki kanan atau kaki kiri. Siap-siap dengan pertanyaan yang besok akan Allah tanya. Kita tahu elektronik dari A sampai Z, kita tahu otomotif dari A sampai Z, kita tahu ini, kita tahu itu. Dan ini akan menjadi malapetaka untuk kita ketika kita tidak mengetahui apa-apa yang Allah tetapkan di atas permukaan bumi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pencipta kita tidak sampai di sini melakukan penyindiran untuk sebagian manusia atau untuk tipe manusia yang tidak memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan ini untuk menjadikannya takwa. Allah yang berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan ulaika kal an'am balhum adall. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, mereka ini tipe-tipe manusia yang jika dengan fasilitas yang Allah berikan tidak menjadikannya beriman, tidak menjadikannya bertakwa, bahkan mereka lebih buruk kedudukannya, lebih jelek kedudukannya dari binatang-binatang ternak. Ini sindiran langsung dari yang menciptakan kita. Oleh karena itu, selayaknya dan sepatutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon taufik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan memberikan kita semua kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas ini, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa usia kita. Karena Allah telah memberikan tahu, karena Allah telah memberi informasi apa sebab utama manusia dimasukkan ke dalam jahannam. Karena manusia punya fasilitas untuk bertakwa dan tidak digunakan untuk bertakwa. Oleh karena itu, sebagaimana khotib sampaikan, selamatlah mereka orang-orang gila, yang dengan kegilaannya, yang dengan ketidakwarasannya mereka bebas taklif. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kesempurnaan fasilitas dari Allah, maka ini akan menjadi bumerang untuk kita besok saat berjumpa dengan Allah. Dan Allah telah kabarkan kepada kita di dalam kitab suci kita, Al-Quran, ribuan tahun yang lalu, siapa isinya jahanam dan kenapa masuk jahanam. Allah telah kabarkan. Semoga Allah berikan kesadaran untuk kita semua, taufik dan hidayahnya,
untuk benar-benar mengenal siapa pencipta kita, untuk apa kita diciptakan di atas permukaan bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.